Renungan Hari Selasa 25 Januari 2022. Pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Pergilah dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 22 ayat 3-16 dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 16 ayat 15-18. Saudara-saudariku terkasih, bila Tuhan membutuhkan orang yang dikehendakinya untuk melaksanakan tugas perutusannya, dalam situasi apapun, Tuhan sendiri akan turun tangan untuk membawa orang yang dikehendakinya untuk kembali ke hadapannya. Hari ini gereja merayakan pesta pertobatan Santo Paulus. Dalam bacaan pertama, Santo Lukas menggambarkan kesaksian hidup dan panggilan Paulus. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik oleh Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu itu. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan, sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Paulus menuturkan secara jelas tugas dan tanggung jawabnya. Ia sangat taat kepada tugas tanggung jawab itu. Atas ketaatan ini, Allah menentukan dia untuk menjadi pewarta Injilnya. Maka jalan yang ditempuhnya pertama adalah pertobatan dari jalan hidup yang lama kepada jalan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan semua ini terjadi pada saat ia melaksanakan perjalanan ke Damsyik. Hal ini digambarkan dalam ungkapan kesaksiannya. Ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit yang mengelilingi aku. Maka rebalah aku ke tanah, dan aku mendengar suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya kepadaku, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Ungkapan ini sungguh-sungguh mengagetkan aku dan memberikan sebuah pengharapan bagiku. Maka dengan terang aku mengatakan, Tuhan, apa yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Damsyik adalah tempat pertobatan Paulus. Damsyik adalah tempat pembaptisan dan perutusan Paulus. Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan apa yang kau dengar. Misteri panggilan Paulus adalah misteri Allah. Allah memanggil Paulus, Allah menentukan Paulus, Allah menetapkan dia untuk menjadi saksinya. Menjadi saksi Kristus menuntut kesiapan untuk melaksanakan mandat dari Allah. Saudara-saudariku terkasih, kisah Injil hari ini, Santo Markus mengungkapkan mandat yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tuntutan Yesus kepada para muridnya, kepada kita sekalian adalah
pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Setiap orang yang percaya dibaptis dan akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak dibaptis akan dihukum. Pernyataan ini mengundang tanggapan manusia, tanggapan para rasul, termasuk Paulus sendiri. Maka tujuan perutusan Yesus yang sangat jelas yang dilukiskan oleh Santo Markus adalah mewartakan Injil, membaptis mereka yang percaya, mengusir setan, menyembuhkan orang yang sakit. Semua ini telah dilaksanakan oleh Paulus dengan tekun, dan ia akhirnya dikenal sebagai Rasul para bangsa. Saudara-saudariku terkasih, apa pesan Tuhan bagi kita? Kita harus siap juga untuk mendengar panggilan Allah dan mengikuti perintahnya, menjadi pewarta kabar sukacita bagi sesama kita. Mari kita memulai menyadari misteri panggilan kita, dan semoga melalui kesediaan kita, kabar sukacita Injil semakin banyak dikenal oleh orang lain, oleh dunia.